Ini luar biasa, ya. Indah, jadi istiqomah dalam beribadah. Makanya Allah mengecamkan fawailul lil musallin. Cilaka orang yang sholat. Kok orang yang sholat cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat tetapi lalai. Ya, ini. Kenapa? Kita nggak pernah tahu umur, nunda-nunda. Ya, bahkan sahabat Abu Bakar itu dia kalau habis sholat isya langsung sholat sunnah witir 3 rakaat. Kenapa dia begitu? Karena kan witir penutup sholat sunnah. Karena khawatirnya Abu Bakar, saya khawatir ntar nggak bangun lagi. Pas tidur bablas, langsung ditidurkan Allah selamanya. Tahajud enggak, witir juga tidak. Mendingan witir dulu. Kalaupun saya diwafatkan Allah, paling tidak saya nggak punya hutang sunnah. Ya, udah witir. Bukan berarti Abu Bakar meninggalkan tahajud. Kenyataannya ketika dia bangun tengah malam juga dia tahajud. Makanya dasar inilah dibolehkan ketika Ramadan. Kalau ibu Ramadan nyambung dengan witir, tahajud lagi nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. La witroni fil lail, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Oh, kita habis tarawih, saya mau tahajud lagi, witir ntar setahajud mangga. Ya, gitu witir duduk saja nunggu yang lain, nanti nggak sholat witir nggak apa-apa. Jadi jangan dipersoalkan masalah tarawih pakai witir ataupun tidak. Yang tidak boleh tadi 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sudah witir waktu tarawih ya sudah. Nanti bangun mau tahajud tidak perlu witir lagi. Yang kedua, meraih husnul khotimah adalah menjaga nilai-nilai takwa. Surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil khusus, privat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, takwa yang benar. Kira-kira begitu. Jangan takwa berpura-pura, jangan takwa bersinetron. Kemarin kita dihebohkan kasus ada artis yang tampan, diidolakan banyak orang, tampilannya saleh, kalau ngomong selalu pakai zikir, kena kasus pencabulan. Ya kan? Yang maksum hanyalah Nabi. Apa itu maksum? Terjaga dari maksiat. Jadi jangan takwanya di depan TV. Kalau di depan layar disorot kamera, istighfarnya, zikirnya, kesalahannya tampak begitu nggak dilihat orang, baru memperlihatkan asli. Jadi takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang benar gitu kata Allah. Jangan takwa yang berpura-pura. Waktu ikut umroh nangis dia khusyuk, di multazam nangis, itikaf nggak pulang-pulang, begitu pulang ke tanah air takwanya ketinggalan di Masjidil Haram. Ya, saat ikut majelis zikir luar biasa, waduh seolah-olah udah paling banyak dosa di masjid, terisak-isak nangisnya luar biasa khusyuk. Pulang dari majelis zikir takwanya ketinggalan di majelis zikir. Ya, jangan seperti itu. Ini sebenar-benarnya takwa. Dagangnya dagang orang yang bertakwa, nggak ada kecurangan dalam perdagangan. Berpolitiknya politik yang bertakwa, tidak ada kebohongan. Bergaulnya bergaul yang bertakwa, tidak menyakiti hati tetangganya. Ya, karena kata Nabi, la yuminu ahadukum, belum disebut beriman di antara kalian sehingga engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri.
Kita cinta sama diri sendiri gimana Bu? Dijaga nggak? Dijaga. Kalau ada yang sakit buru-buru diobatin nggak? Ya kan? Gejala nih, batuk, pusing, minum obat warung, nggak sembuh ke dokter. Itu bahasa Nabi indah. Belum disebut beriman sehingga engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, nilai-nilai takwa dijaga, ya, supaya tadi Allah memanggil kita dalam ketakwaannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, kalau nilai takwa sudah dijaga dalam keseharian, insya Allah nanti ketika sakaratul maut yang keluar kata-kata takwa. Apa itu kata-kata takwa? La ilaha illallah. Sebab kata Nabi, ya, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya, sakaratil mautnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Nah, itu harus perlu treatment, riyadhah, latihan-latihan. Ya. Sehingga nanti pada akhirnya Allah memanggil kita dalam keadaan takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, Ibu sekalian, untuk meraih husnul khatimah, husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Ini dalilnya hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau kesangkaannya baik, kebaikan yang didapatkan. Kalau sangkaannya buruk, keburukan yang didapat. Jadi kita jangan buruk sangka kepada Allah, ya. Husnudzon billah atas segala ujian, peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Nabiullah Ibrahim tidak akan pernah tahu dalam peristiwa penyembelihan Ismail, kalau ujung dari perintah itu ternyata nanti Ismail akan diganti dengan kibas. Kapan Ibrahim tahu? Tahunya kapan? Ada yang tahu? Argua? Kapan Ibrahim tahu anaknya diganti sama kibas? Last minute menjelang menyembelih. Oh, kalau tahu di awal, oh ini ujian doang, kata malaikat, tenang aja Ibrahim, pura-pura ntar juga diganti sama kibas. Kira-kira tenang nggak? Oh, tenang. Makanya ada ritual zumroh. Itu kegalauannya Ibrahim digoda iblis kan? Zumratul ula, digodanya siapa? Si Ismail. Wah, luar biasa pentangan banyak. Ini sadar ini setan lempar. Zumratul wusto, Hajar digoda luar biasa, dilempar juga. Zumratul aqabah, digodanya Ibrahim, gagal juga. Makanya diabadikan peristiwa kegalauan tiga ayah, anak dan ibu ini dalam peristiwa melontar zumroh. Dia nggak tahu, baru tahunya kapan? Menjelang disembelih. Jadi ada ujian, musibah, jalankan saja, jangan buruk sangka. Ada yang di awal kita tahu, ada yang di akhir, baru hikmahnya kita sadari. Nabi Musa alaihissalam nggak bakal tahu kalau tongkat itu yang menyelam. Pertama disuruh bawa tongkat, dia bawa aja, ngapain? Dia belum tua, kalau disuruh bawa tongkat. Kata malaikat, bawa saja. Ternyata tongkat ini akan menyelamatkan dia dari kejaran Firaun. Demikian pula Siti Hajar ketika ditinggalkan sendiri di Bukit Sofa. Ya sudah, dijalankan saja. Bayangkan Bu, bayi masih merah ditaruh di padang pasir yang jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang mau marmer, zam-zam, ya kan? Luar biasa, seluruhnya full AC. Bayangkanlah di zaman Nabiullah Ibrahim 5000 tahun yang lalu, yang kalau udah panas bisa 52 derajat di sana, luar biasa. Kakanda, mengapa aku tinggalkan di sini? Akhirnya kalau ini perintah Allah, Allah nggak akan menyanyiakan kamu.